Untuk teman-teman yang saat ini sedang kesulitan menjual produk atau layanannya pada calon pelanggan, sebaiknya kamu belajar deh ke Dilan. Ya, Dilan, karakter fiktif karangan PD Baik yang filmnya ditonton oleh 6,3 juta orang di awal tahun 2018 lalu. Pelajari deh bagaimana Dilan menaklukkan hati Milea. Kemudian, tambahkan beberapa lembar kajian psikologi pelanggan, maka kamu akan punya formula untuk menaklukkan calon pelanggan yang paling sulit sekalipun. Gak percaya? Kayak gimana tuh? Yuk, kita cari tahu. Milea adalah pelajar SMA yang baru aja pindah bersama keluarganya dari Jakarta ke kota Bandung. Dan di Bandung, Milea langsung jadi siswi populer di sekolahnya. Banyak cowok yang ingin jadi pacar Milea. Namun nggak ada satupun dari mereka yang berhasil menaklukkan hati Milea. Sampai kemudian datang Dilan, sang peramal yang jago ngegombal. Milea itu ibarat pelanggan kamu. Dia baru aja mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Seperti Milea yang harus meninggalkan Jakarta untuk pindah ke kota Bandung, pelangganmu saat ini juga harus meninggalkan kehidupan normalnya untuk hidup selama pandemi dengan segala keterbatasannya. Sama juga seperti Milea, pelangganmu itu diinginkan banyak orang loh. Walaupun belum tentu ada satu dari mereka yang berhasil memikat hatinya. Maka kawan, saatnya kamu jadi Dilan. Kok aku jadi ngomongnya kamu aku ya? Ya Tuhan, ada Dilan dalam diriku. Biarkan aku menikmatinya sebelum rasa ini hilang ditelan pusaran hari. Dilan 1990 telah menjadi film Indonesia terlaris ketiga sepanjang masa. Keajaiban, kebetulan, atau keniscayaan? Keniscayaan. Dan izinkan malam ini aku jelaskan padamu. Anggap videoku ini adalah hadiah untukmu. Dilan adalah keniscayaan karena kamu adalah Dilan atau Milea. Semua laki-laki itu suka menggombal, dan semua perempuan suka digombali. Nggak percaya? Silakan tanya deh sama istriku. Tanya bagaimana aku suka menggombali dia. Di pagi hari, di malam hari, di setiap kelokan jalan, di setiap langkah kami menyusuri lembar-lembar kisah rumah tangga kami. Dan lihat bagaimana dia akan tersenyum, tertawa, dan memelukku. Rasakan bagaimana gombalan itu menutup luka, membasuh sedih, dan membangun istana kami berdua. Jijik, malu norak, basi, dasar tukang gombal. Di balik kata-kata yang kamu ucapkan itu, coba lihat deh. Ada senyum kecil yang terlukis di ujung bibirmu. Kamu mencoba menyembunyikannya, tapi kamu gak akan pernah bisa menyangkalnya. Jauh dalam lubuk hatimu dan juga aku, kita ingin keluar dari diri kita saat ini. Kita ingin lebih spesial, lebih agung, lebih indah. Kita ingin bebas menginginkan. Kita ingin merasa diinginkan. Kita ingin menjadi rapuh tanpa merasa takut. Kita ingin memberi tanpa syarat. Tapi nyatanya kita terlalu takut untuk mengekspresikan itu semua. Kita takut tertolak, takut dianggap konyol. Maka rasa itu kita pendam, hingga kita lupa bahkan rasa itu pernah ada. Lalu kemudian Dilan datang. Dia masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, membaca isinya. Kemudian menyajikannya secara gamblang dalam kisah layar lebar yang begitu indah. Menyaksikannya, tiba-tiba hati ini berasa penuh. Rasa yang selama ini terbelenggu saat itu terbebas lepas. Selama 110 menit kita mengizinkan diri ini untuk rapuh. Kita biarkan jiwa ini mengembara, memuaskan dahaga emosi yang begitu lama kita simpan. Film Dilan itu bukan untuk dianalisa logikanya, dibedah jalan ceritanya, atau dikritisi akting dari pemainnya. Kisah Dilan itu untuk dirasakan. Maka istirahatkan pikiranmu sejenak saja. Izinkan hatimu menikmatinya. Dan apa balasan kita atas rasa yang Dilan hadirkan dalam hati ini? Kita ceritakan kisah Dilan pada teman-teman kita. Kita tuliskan kutipan rayuan Dilan pada Milea di jejaring media sosial kita. Dan tanpa kita sadari, kita jadi Dilan Ambassador yang membuat orang semakin penasaran untuk menonton filmnya. Inilah pelajaran bisnis yang sangat berharga. Selama ini kita sibuk meyakinkan pelanggan bahwa kita punya produk yang terbaik, fitur yang terlengkap, dan harga yang termurah. Tapi kita lupa menyentuh hatinya, menghadirkan rasanya, mengungkap keinginan terpendam yang ia tak berani ucapkan. Padahal kajian demi kajian terus mengingatkan kita bahwa pelanggan memutuskan dengan hatinya. Sementara kepala hanya hadir untuk mencari pembenaran atas apa yang hatinya telah putuskan.
Apa sih logikanya orang mau membeli handphone seharga sepeda motor, tas seharga rumah mewah? Jawabannya ada pada hatinya. Tepatnya, kerinduan yang ada dalam hatinya. Kerinduan akan hasrat yang tak terungkap, akan pengakuan, akan penerimaan, akan cinta yang tak berbatas. Dan ketika rindu itu datang, pikiran akan mencari cara untuk memuaskannya. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kerinduan pelanggan yang bisa terobati dengan produk atau jasa yang kamu jual? Dan kalau kamu belum bisa jawab itu, maka bisnismu itu cuma matematika. Dalam matematika, 1 tambah 1 selalu 2. Dia nggak akan pernah jadi 20, 200, apalagi 2 miliar. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Jangan biarkan pelangganmu berjuang menyelesaikan masalahnya sendirian. Mendaki mengejar impiannya sendirian. Hadirlah untuk mereka. Jadilah solusi untuk mereka. Angkat mereka menikmati kehidupan terbaiknya. Saatnya hadirkan Dilan dalam produkmu. Oh iya, aku mau ramal kamu. Selesai nonton video ini, kamu pasti senyum-senyum sendirian deh. Membayangkan Dilan sama Milea. Jangan kelamaan ya. Pelanggan kamu nungguin tuh. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.